Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada tema pertama berjudul Landasan Prinsip dan Karakteristik Pendidikan Kejuruan. Sebelum kami menjelaskan materinya, sebaiknya saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu saya selaku moderator, yaitu pemateri pertama atas nama Afsar, yang kedua saya sendiri Diandina Kirana, yang ketiga Alwi, dan yang keempat Gilang Ramadan. Tanpa berlama-lama, kami akan memasuki penjelasan materi kami. Baiklah, saya persilakan pemateri pertama, Afsar. Oke, terima kasih moderator. Materi pertama yaitu landasan pendidikan kejuruan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atas asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan ini adalah hakikat manusia sebagai pelajar, situasi proses perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar manusia dan berpengaruh besar terhadap kehidupan seseorang, mulai dari kehidupan sosial hingga taraf ekonomi seseorang. Landasan pendidikan kejuruan terbagi menjadi 3. Yang pertama landasan hukum, yang kedua landasan filosofis, yang ketiga landasan keilmuan. Landasan hukum terbagi juga menjadi 2. Yang pertama A. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang SPN Bab 4 Pasal 11 Ayat 1 dan Ayat 3, jenis pendidikan yang termasuk jenis sekolah terdiri atas pendidikan umum, kejuruan, luar biasa, kedinasan, keagamaan, dan akademik profesional. Yang kedua, Pasal 15 menyatakan pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, kejuruan luar biasa, kedinasan, dan keagamaan. Landasan yang kedua, landasan filosofis. Filosofis adalah apa yang diyakini sebagai suatu pandangan hidup yang dianggap benar dan baik. Sampai saat ini ada 2 aliran filosofis yang dipakai dalam pendidikan kejuruan. Yang pertama, aliran filosofis eksistensialisme, yaitu berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengembangkan eksistensi manusia, bukan merampasnya. Yang kedua, aliran esensialisme, berpandangan bahwa pendidikan kejuruan harus mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain, seperti ekonomi, ketenagakerjaan, politik, sosial, religi, dan moral. Yang terakhir, landasan keilmuan. Pendidikan kejuruan diselenggarakan berdasarkan atas landasan keilmuan yang kuat. Beberapa disiplin keilmuan digunakan sebagai landasan, diantaranya ekonomi, psikologi, dan sosial. Landasan keilmuan terbagi menjadi 3. Yang pertama landasan ekonomi, yang kedua landasan psikologi, yang ketiga landasan sosiologi. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Saya selaku moderator ingin membacakan materi kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip pendidikan kejuruan. Prinsip-prinsip dasar pendidikan kejuruan itu sebenarnya banyak macamnya, tetapi dari kelompok kami hanya mengangkat beberapa saja, yaitu yang pertama, pendidikan kejuruan akan efektif apabila disediakan lingkungan belajar yang sama sesuai dengan masalah yang sama atau replika atau tiruan terhadap lingkungan di mana mereka kelak bekerja. Jadi maksudnya di sini, jika kita dahulu memasuki SMK, maka nanti kelak bekerja juga pasti dia lebih dominan itu ke teknik. Nah, yang kedua, latihan kejuruan dapat diberikan secara efektif hanya jika latihan dilaksanakan dengan cara yang sama, operasi yang sama, peralatan yang sama dengan macam kerja yang akan dilaksanakan kelak. Nah, maksudnya di sini adalah seperti kita praktikum saat SMK. Nah, ketika kita praktikum, maka di situ juga kita sudah mulai latihan dan mengetahui banyak wawasan.
Nah, secara tidak langsung ketika kita turun dalam dunia pekerjaan, maka itu akan membuat lebih efektif dan lebih teratur. Nah, yang ketiga itu pendidikan kejuruan akan efektif apabila individu dilatih secara langsung dan spesifik untuk membiasakan cara bekerja dan berpikir secara teratur. Nah, maksudnya di sini adalah kita secara individu itu kita akan berpikir lebih efektif dan secara teratur karena telah membiasakan diri kita turun untuk melakukan pekerjaan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mempersilahkan pemateri ketiga yaitu Alwi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis landasan pendidikan kejuruan. Jenis-jenis landasan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia terbagi atas dua, yaitu yang pertama Sekolah Menengah Kejuruan atau biasa disingkat dengan SMK, dan yang kedua adalah Madrasah Aliyah Kejuruan atau biasa disingkat MAK. Di mana Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP atau MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. SMK sering disebut juga STM atau Sekolah Teknik Menengah. Terdapat berbagai program keahlian dalam Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK seperti penerbangan, perkapalan, tata boga, atau tata rias, dan lain sebagainya. Yang kedua, Madrasah Aliyah Kejuruan atau MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan materi agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTS. Sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya persilahkan untuk pemateri keempat untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilan Ramadan ingin menjelaskan mengenai karakteristik pendidikan kejuruan yang dijelaskan oleh menurut Johar. Pada dasarnya ada 6 karakteristik yang dijelaskan oleh Johar. Tapi kali ini saya hanya ingin menjelaskan 3 karakteristik, yaitu pendidikan kejuruan menurut Johar tahun 2007 halaman 1295 sampai 1297 sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang memiliki sifat untuk menyiapkan penyediaan tenaga kerja. Oleh karena itu, orientasi pendidikannya tertuju pada lulusan yang dapat dipasarkan di pasar kerja, seperti contohnya yang Saudara Alwi tadi jelaskan, seperti Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Yang kedua, yaitu justifikasi pendidikan kejuruan adalah adanya kebutuhan nyata tenaga kerja di dunia usaha dan industri, seperti banyaknya di pabrik-pabrik atau industri-industri usaha yang membutuhkan tenaga kerja dari Sekolah Menengah Kejuruan. Yang ketiga, pengalaman belajar yang disajikan melalui pendidikan kejuruan mencakup domain afektif, kognitif, dan psikomotorik yang diaplikasikan baik pada situasi kerja yang tersimulasi lewat proses belajar mengajar maupun situasi kerja yang sebenarnya. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Inilah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.